Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, azzakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya jemaah sekalian kita masih diberikan nikmat kehidupan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain, yang semoga segala nikmat Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan kita di atas keimanan, ketakwaan, dan amal solih kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah dari kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah li'tiqadit Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah. Ya, A'lamus Sunnah Al-Mansurah li'tiqadit Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah. Ya, sebuah kitab yang berisi akidah atau keyakinan At-Ta'ifah, ya, kelompok golongan An-Najiyah yang selamat, Al-Mansurah yang akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di pertemuan yang lalu jemaah sekalian kita sampai di pertanyaan yang ke-209, ya, kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang ke-210 di halaman 343, di kitab Arabiknya di halaman yang ke-236. Ya, jadi penulis yaitu Syekh Hafidz Al-Hakami setelah menjelaskan tentang fadail as-sahabah, ya, keutamaan para sahabat secara umum, kemudian secara terperinci, ya, maka di sini mulai masuk pertanyaan-pertanyaan atau soal jawab seputar kekhilafahan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk prinsip, ya, salah satu prinsip yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, adanya al-khilafah ar-rasyidah, ya, adanya masa kekhilafahan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang mereka adalah 4 sahabat, yaitu sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, dan sahabat Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, secara berurutan demikian. Nah, di sini akan diberitahukan atau dijelaskan hal-hal yang menunjukkan akan adanya kekhilafahan tersebut. Adanya isyarat-isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan adanya kekhilafahan sepeninggal beliau, ya, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca pertanyaannya ke-210. Kam mudda al-khilafah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Ya, berapa masa kekhilafahan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, setelah beliau, maksudnya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menukil dari riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dari Sa'id, ya, bin Jamhan, ya, dari Sa'id bin Jamhan, ya, bisa dilihat footnote-nya. Kemudian dari Safinah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khilafatun nubuwah 30 sanah. Ya, artinya adalah kekhilafahan nubuwah, kekhilafahan kenabian, masanya itu 30 sanah, 30 tahun. Kekhilafahan nubuwah, ya, maksudnya kekhilafahan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, itu masanya 30 tahun. Tsumma yu'tillahul mulka may yasha. Kemudian setelah itu Allah akan memberikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Ya, jadi setelah masa 30 tahun tersebut akan ada kerajaan atau masa-masa pemerintahan yang lain pada kaum muslimin. Sini yang kita garis bawahi yang 30 sanah.
Ya, masa kekhilafahan itu 30 tahun lamanya. Masa kekhilafahan nubuwah berlangsung selama 30 tahun. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini jamaah sekalian, ya, beliau masih hidup. Ya, belum ada Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, belum ada kekhilafahan. Tapi di sini merupakan isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah khabar, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu yang gaib yang belum terjadi dan ternyata terjadi seperti itu. Ya, jadi nanti kalau kita lihat urutan masa kekhilafahan mulai Abu Bakar radhiyallahu an sampai Ali radhiyallahu an, itu jumlah seluruhnya 30 tahun lamanya. Jumlah keseluruhannya. Ini dalilnya ya. Masa kekhilafahan kenabian 30 tahun. Ya. Lanjutnya ya, ini rincian ya, syarat hadisnya bisa dilihat di footnote ya, supaya kita enggak terpecah. Kemudian fakana dzalika mudda khilafah ya, maka itulah kata beliau, kata penulis, masa kekhilafahan dari masing-masing khalifah secara keseluruhan ya, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Nah, kemudian dirinci. Fa Abu Bakar, kekhilafahan Abu Bakar masanya adalah sanatan wa thalatha ashhur, 2 tahun 3 bulan. Ya, nanti kita total ya. Jumlahnya 2 tahun 3 bulan. Ya, mulai tahun 11 sampai 13 Hijriah. Ya, 11 sampai 13 Hijriah. Kemudian yang kedua Umar. Ya, Umar dalam waktu 10 tahun 6 bulan. Sini saya coba tuliskan di laptop ya, bisa dilihat di layar. Mungkin untuk yang tidak megang kitab ya. Ya, ini sama sekalian ya. Jadi yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ya 2 tahun ya 3 bulan. Ya, mulai dari tahun 11. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tahun 11. Ya, jadi Nabi sallallahu wafat tahun 11, Abu Bakar juga tahun 11 sama sekalian. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di bulan Rabiul Awal, di sini juga Rabiul Awal. Ya, Abu Bakar memulainya. Sini saya tidak tuliskan bulannya biar mudah mengingatnya. Jadi Abu Bakar radhiyallahu an 11 sampai 13 Hijriah. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, karena Abu Bakar masanya 13 wafat beliau, maka otomatis Umar tahun 13. Ya, 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Ya, 10 tahun masanya. Ya. Totalnya rinciannya ya 10 tahun 6 bulan. Ya, 10 tahun 6 bulan. 13 sampai 23. Kemudian yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu an ya, masanya selama 12 tahun ya, 12 tahun ya. Umar radhiyallahu an wafat tahun 23. Nah, di tahun itulah Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Ya, 23 ini yang paling lama ya, sampai tahun 35. Berarti 12 tahun. Kemudian yang keempat Ali, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an selama 4 sinin wa tis'ata ashhur ya, 4 bulan, saya ulangi 4 tahun 9 bulan. Ya, 4 tahun 9 bulan. 4 tahun 9 bulan dari tahun 35 sampai 40. Ya. Jadi kurang lebihnya 5 tahun ya. Kalau tepatnya 4 tahun 9 bulan. Kemudian disempurnakan oleh putra beliau ya, dilanjutkan oleh putra beliau, disempurnakan oleh Al Hasan bin Ali radhiyallahu an. Ya, ini yang dikatakan oleh beliau. Ya, jadi 4 khalifah itu tilka tis'an wa ishruna sanah. Ya, jadi jumlah masa keempat khalifah itu 29 tahun 6 bulan. Saya ulangi, masa Umar sampai Ali 29 tahun 6 bulan. Nah, 6 bulan berikutnya disempurnakan oleh Al Hasan bin Ali. Ya. Berarti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi 30 tahun Bapak sekalian, itu rinciannya 29 setengah ditambah setengah. 29 setengah 4 khalifah tersebut disempurnakan oleh Al Hasan bin Ali, setengah tahunnya
ya, sehingga genap menjadi 30 tahun. Ya. Wa yukammiluha 30 bai'atul Hasan bin Ali sittata asyhur, ya. Jadi disempurnakan dengan dibaiatnya Al Hasan bin Ali putra Ali radhiyallahu an setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib selama 6 bulan masa kekhilafan beliau, sehingga sempurna 30 tahun lamanya. Nah, yang dimaksud Khalifah Ar-Rasyidah jamaah sekalian itu 4. Ya. Di sini Al Hasan bin Ali tidak termasuk karena beliau penyempurna. Jadi yang dimaksud Khalifah Ar-Rasyidah 4: Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum. Mafhum ya? Jadi kalau dikatakan khulafa rasyidin, khulafa jamak dari khalifah. Khalifah itu pengganti. Khulafa rasyidin orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka di sini menuju kepada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. 4 khalifah. Ini yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Nah, setelah masa Al Hasan bin Ali radhiyallahu an jamaah sekalian, kemudian pemerintahan kaum muslimin wa awwalu mulukil Islam, ya, dipegang oleh sahabat Muawiyah radhiyallahu an. Ya, setelah masa Al Hasan bin Ali, ya, kemudian diambil ya hal tersebut, dipegang ya amanah tersebut oleh sahabat Muawiyah radhiyallahu an. Ya, Muawiyah radhiyallahu an, sahabat yang besar, ya, sahabat yang mulia, putranya Abu Sufyan. Jamaah sering mendengar Abu Sufyan bin Harb, itu punya putra Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Abi Sufyan itu namanya Sokhr, ya. Jadi Muawiyah bin Sokhr bin Harb, kemudian bin Umayyah. Bin siapa? Bin Umayyah bin Abdi Manaf. Saya ulangi ya, Muawiyah bin Abi Sufyan, nama beliau Sokhr bin Harb bin Umayyah bin Abdi Manaf. Nah, dari nama Umayyah itulah jamaah sekalian nanti ada istilah dinasti Umayyah. Nah, dari nama Umayyah itu. Nah, di sini saya tuliskan di bawahnya, setelah Al Hasan bin Ali itu Muawiyah. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan tahun 41 Hijriah sampai 60. Ya, jadi kekuasaan beliau 20 tahun jemaah sekalian. 20 tahun lamanya. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nanti setelah Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah. Kita lihat di layar ya. Jadi setelah Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, putra beliau. Dari Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid. Kemudian setelah itu Marwan bin Al-Hakam. Ya, kemudian setelah itu Abdul Malik bin Marwan. Setelah itu Walid bin Abdul Malik. Ya, putranya Abdul Malik bin Marwan. Ya, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik. Ya, kemudian baru Umar bin Abdul Aziz, yang sering kita dengar ya, Umar bin Abdul Aziz. Ya, tahun 99 sampai 102 Hijriah. Habis itu Yazid bin Abdul Malik. Habis itu Hisham bin Abdul Malik. Ya, kemudian Walid bin Yazid, kemudian Yazid bin Walid. Kemudian Ibrahim bin Walid, lalu Marwan bin Muhammad. Nah, disinilah 127 sampai 133. Nah, di sini terhenti dinasti Umayyah. Nah, nanti habis itu ganti dinasti Abbasiyah. Ini biar kita ada gambaran nih sama sekalian. Ya, perbedaannya antara kekhilafan yang 4 dengan yang bawahnya ini sama sekalian. Kalau khilafah yang 4 itu dipilih, ya, ada kesepakatan, ada penunjukan semacam itu. Kalau yang mulai dari dinasti Umayyah, Muawiyah sampai ke bawahnya itu lebih kepada keluarga. Ya, mungkin anaknya atau saudara ya. Coba perhatikan ya, dari Muawiyah bin Abi Sufyan sampai yang terakhir Marwan bin Muhammad. Ini biar kita ada gambaran. Jadi tadi berakhirnya sampai tahun sekitar 133 Hijriah. Nah, ini saya sebutkan karena nyambung nanti dengan ucapan muallif di sini. Kita kembali ya kepada ucapan muallif. Wa awwalu mulukil Islam, ya, dan raja yang pertama dalam Islam, raja yang pertama. Jadi tidak disebut khalifah lagi di sini. Jadi raja yang pertama dalam Islam Muawiyah radhiyallahu an. Ya, Amirul Mukminin, ya. Rincian biografinya bisa dilihat di footnote-nya. Wa huwa khairuhum wa afdaluhum, dan beliau adalah
yang paling utama dari mereka. Ya, mereka di sini bukan sahabat tapi para raja. Ya, jadi dari seluruh raja-raja kaum muslimin yang paling afdal adalah Muawiyah radhiyallahu an. Setelah khalifah ternyata. Khalifah beda ya. Ini maksudnya dari kerajaan Islam yang paling afdal dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muawiyah radhiyallahu an. Ini maknanya khairuhum, yang terbaik dari mereka dan paling afdal Muawiyah radhiyallahu an. Lanjutannya, tsumma kana ba'dahu mulkan ududan. Ya, kemudian setelah Muawiyah itu ada kerajaan yang ududan. Ya, ududan itu ditafsirkan yu'khad bil jabr wal qahr, ya, diambil dengan ya, kekuatan, ya, diambil dengan mengalahkan. Itu makna ududan. Ya, di sini terjemahkan apa sama sekalian? Diterjemahkan kerajaan yang kejam. Ya. Ini kurang tepat ya. Yang betul itu yu'khad bil jabr wal qahr. Artinya kerajaan yang dia itu mendapatkan kepemimpinan dengan al-jabr wal qahr, dengan kekuatan dan juga dengan al-qahr, ya, kekuatan. Ya, al-jabr, jabr itu pemaksaan ya, qahr kekuatan. Ya. Nah, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah jamaah sekalian secara umum ya, masalah kepemimpinan siapapun yang menjadi pemimpin itu ditaati. Ya, baik dipilih ya maupun dia yang mengalahkan kemudian yang menduduki kekuasaan menjadi pemimpin. Nah, kita sebagai rakyat itu mengikuti. Ya, bukan karena apa-apa, karena perintah Allah dan Rasulnya. Ya, jadi bisa karena penunjukan, bisa karena musyawarah, bisa karena seseorang mengalahkan kemudian jadi pemimpin, maka di sini yang bagian bawah mengikuti pemimpin tersebut ya, demi keamanan dan stabilitas ya negeri tersebut. Tentu mengikuti dalam kebaikan ya, mengikuti dalam kebaikan, tidak mentaati dalam kemungkaran. Baik, lanjut ke sini mu'allif ila anja Umar bin Abdul Aziz ya, sampai datangnya masa Umar bin Abdul Aziz. Ini saya tadi bilang di masa Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi setelah masa Muawiyah dengan Umar itu Umar bin Abdul Aziz ya cukup lama. Sekitar berapa sama sekalian? 39 tahun. Ya, jadi Muawiyah sampai tahun 60-an Hijriah, Umar bin Abdul Aziz tahun 99. Ya, jadi sekitar 40 tahun kurang lebih ya. Setelah masa Muawiyah baru masa Umar bin Abdul Aziz. Tapi kenapa kok begitu terkenal Umar bin Abdul Aziz? Ya karena sangat adil ya, sangat amanah, sangat luar biasa. Sampai-sampai negerinya itu sangat makmur sama sekalian. Ya, sampai orang mau membayar zakat itu tidak tahu harus kemana karena saking meratanya. Tapi pemerintahan beliau hanya sebentar, sekitar hanya 2 tahunan pemerintahannya Umar bin Abdul Aziz. Ya, raja-raja yang lain juga banyak ya, keberhasilan, kesuksesan banyak sekali ya, masing-masing raja di sini sama sekalian. Termasuk juga di sini Abdul Malik ya bin Marwan, ya, Abdul Malik bin Marwan, termasuk juga Hisham bin Abdul Malik ya. Masya Allah. Ini masing-masing kepemimpinan memiliki kelebihan di masanya. Cuman yang lebih kita kenal dari sosok Umar bin Abdul Aziz, seorang yang sangat adil dan zuhud. Ya, sampai-sampai dikabarkan kepada saya, saking zuhudnya beliau, saking ininya, sampai beliau nggak ada pengawalnya. Sampai seperti itu sekalian. Ya meskipun ini berbahaya kalau pemimpin nggak ada pengawalnya. Sampai saking zuhudnya beliau, saking ininya, kemana-mana itu tanpa adanya pengawalan khusus. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Nah, lanjutannya fa'addahu ahlu sunnah, maka Umar bin Abdul Aziz ya, kata beliau dianggap oleh ahlu sunnah sebagai khalifah yang kelima, sebagai khalifah yang kelima karena kehidupan beliau atau karena beliau meniti jalannya khulafa rasyidin. Ya, sini saya merujuk kepada perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin ya. Di sini beliau tidak sependapat ya, tidak sependapat kalau dikatakan sebagai khalifah yang kelima. Jadi kita akui ya beliau Umar bin Abdul Aziz seorang yang adil, yang amanah, luar biasa, tapi tidak bisa dikatakan sebagai khalifah yang kelima. Kesimpulannya khalifah yang rasyidin 4 ya, Abu Bakar sampai Ali. Adapun yang setelahnya dari kepemimpinan kaum muslimin yang luar biasa, yang adil dan seterusnya, tetap kita akui, kita muliakan, tapi tidak bisa dimasukkan dalam kelompok khalifah yang rasyidin. Bisa difahami ya sama sekalian. Demikian. Ya, sehingga di sini perkataan muallif ya fa'addahu ahlus sunnah ya, maka dianggap oleh ahlus sunnah sebagai khalifah yang kelima
Sini perlu ada catatan tersendiri ya jemaah sekalian. Lisairihi bisiratil khulafa, karena beliau meniti jalan khulafa rasyidin, ini benar. Jadi beliau meniti jalan khalifah rasyidin yang sangat adil ya dalam memerintah. Insyaallah demikian jemaah sekalian. Ya, kalau kita merujuk kepada hadis yang pertama tadi, khilafatun nubuwah 30 sanah, ya kekhilafan kenabian 30 tahun, ya tentu ini terhenti sampai di tahun berapa jemaah sekalian? Sampai di tahun ke 40 Hijriah di masa Ali bin Abi Thalib. Ya, sementara masanya Umar bin Abdul Aziz tahun 99. Ini juga penguat ya bahwasanya tidak termasuk dalam khalifah yang 4. Artinya tidak bisa dikatakan sebagai khalifah yang kelima. Nah, insyaallah demikian ya. Nah, sekarang di pertanyaan selanjutnya dan selanjutnya ya beliau merinci ya mu'alif di sini tentang dalil kekhilafahan 4 khalifah, kemudian dalil kekhilafahan khalifah yang Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan seterusnya, mulai rincian di sini. Ya. Artinya prinsip ahli sunnah wal jamaah menetapkan kekhilafahan yang 4 sebagai khilafah rasyidah. Itu semua bukan sekedar penetapan tapi ada dalilnya. Ada apa? Ada dasarnya semua. Ya, kita lihat di pertanyaan yang berikutnya 212 sama sekalian. Mad dalilu ala khilafati haula'il arba'ah jumlatan. Ya, apa dalil tentang kekhilafahan mereka yang 4 tersebut secara global? Al-adillah 'alaiha katsirah ya. Jadi dalil-dalil tentang hal ini banyak sekali. La tuhsa, tidak terhitung lagi. Ya, yang pertama di antaranya hasru muddatiha fi 30 sanah ya. Dalam isyarat hadis tadi diisyaratkan kekhilafahan kenabian 30 tahun. Fakanat mudda wilayatihi, maka inilah wilayah atau masa kekuasaan khilafah rasyidah tersebut. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merinci di situ, tapi di sini isyarat ya 30 tahun tadi. Wa minha ma taqaddama min tafdilihim ala ghairihim wa tafadulihim ala tartibi khilafatihim. Ya, juga apa yang telah dijelaskan ya tentang keutamaan para khalifah yang 4 dibanding sahabat yang lain, ini sudah dijelaskan di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, dan tafadulihim ya kelebihan mereka sesuai kekhilafahan. Ya, ini juga prinsip ahli sunnah, kelebihan khalifah yang 4 seperti urutannya. Jadi nomor 1 yang paling afdal Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali. Afdalnya ya, secara keutamaannya persis seperti masa urutannya. Jadi Umar tidak lebih afdal dari Abu Bakar, Utsman tidak lebih afdal dari Umar, Ali tidak lebih afdal dari Utsman. Tapi sebaliknya Abu Bakar yang paling afdal, baru Umar, kemudian baru Utsman, baru Ali. Saya ulangi, keutamaan khalifah 4 itu seperti urutan dalam masa kepemimpinan mereka. Lanjutnya, wa minha ma rawahu Abu Dawud, wa minha ma rawa Abu Dawud wa ghairuhu an Samurah. Juga ada dasar yang lain, ini yang ketiga ya. Dasar yang ketiga. Yang pertama yang 30 sanah, yang kedua keutamaan para sahabat yang 4 dibanding yang lain. Ya, kemudian yang ketiga ini ada riwayat seorang sahabat yang pernah bermimpi. Ya, mimpinya ini mengisyaratkan khalifah yang 4 tadi jemaah sekalian. Coba kita lihat mimpi yang dilihat, mimpi kebenaran. Anna rajulan qala, ada seseorang yang datang lalu berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ra'aitu ka'anna dalwan udliya minas sama. Aku melihat dalam mimpiku ada sebuah dalu, ada sebuah timba. Ya, yang mana udliya minas sama, diulurkan dari langit. Ya, ini pakai bentuk kata kerja pasif ya. Udliya itu diulurkan ya, maksudnya boleh kita gambarkan ya, dijatuhkan ya, diulurkan dari atas, dari langit. Ya, sebuah timba. Faja Abu Bakar fa akhadha bi araqiha. Kemudian datanglah Abu Bakar. Lalu Abu Bakar radhiyallahu an mengambil pengaitnya. Ngambil pengait timba tadi. Ya, kalau kita ibaratkan timba ada talinya, itu ngambil apa? Pengaitnya. Sahabat Abu Bakar. Fasyariba syurban dhaifan. Kemudian Abu Bakar minum darinya dengan minum yang dhaifan, yang sedikit airnya. Maksudnya minumnya enggak banyak. Ini mengisyaratkan apa? Ya. Pendeknya masa kekhilafan Abu Bakar yang hanya 2,5 tahun kurang lebih.
minumnya nggak banyak, lemah. Bukan lemah Abu Bakarnya, maksudnya lemah masanya tidak panjang. Kemudian yang kedua, thumma ja'a Umar, kemudian Umar datang lalu megang pengait dari timba tadi, fasyariba hatta tadalla, lalu Umar radhiyallahu an minum darinya sampai tadalla itu sampai kenyang, sampai puas. Ini masa Umar tadi kita perhatikan 10 tahun, ya, masa yang panjang. Thumma ja'a Utsman, kemudian Utsman datang lalu mengambil pengaitnya dan beliau minum hatta tadalla, minum sampai puas. Kita perhatikan masa Utsman 12 tahun. Thumma ja'a Ali, kemudian datang Ali radhiyallahu an lalu mengambil pengaitnya, fantashatat, ya, kemudian tiba-tiba terangkat. Wantadha, ya, kemudian terpercikkan. Nyiprat, ya, terpercikkan dari air tadi, ya, wantadha alaihi minha syai', darinya sesuatu. Artinya ini isyarat, ya, di masa Ali radhiyallahu an mulai banyak, ya, fitnah-fitnah di masa tersebut, ya, ketidakstabilan di masa Ali radhiyallahu an. Ala kulli hal ini mengisyaratkan, ya, adanya masa khalifah yang 4 sampai di masa Ali radhiyallahu an. Beliau ngambil talinya, fantashatat, kemudian terangkat, wantadha minha syai', ya, keluar dari air timba tersebut sesuatu apa tidak dijelaskan, tapi setelah terjadinya masa-masa tersebut kita perhatikan memang di masa Ali radhiyallahu an ini yang paling riskan, ya, dibanding masa-masa sebelumnya, ya, terjadinya perang Jamal dan Siffin, ya, juga di masanya Khalifah Ali radhiyallahu an. Ya, tentu dalam masalah ini ahli sunnah wal jamaah, ya, tidak berdalam-dalaman, ya, kita berdiam diri terhadap, ya, perselisihan, ya, di antara para sahabat. Kita memuliakan seluruh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, kembali kepada inti masalah bahwasanya kekhilafahan khalifah yang 4 tersebut, ya, diisyaratkan oleh hadis yang pertama, salatuna sanah, kemudian keafdalan mereka dibanding sahabat yang lain, kemudian apa yang dilihat oleh sahabat tersebut, ya, di dalam mimpinya dalam riwayat Samurah bin Jundub. Insyaallah demikian jamaah sekalian, ya. Kita lihat rincian footnote-nya, bisa dilihat di bagian footnote. Lanjutannya, wa minha wa huwa aqwaha, ya, kemudian yang keempat, alasan yang keempat atau sebab yang keempat jamaah sekalian, ijma' man yu'tad bi ijma'ihim, ya, ijma'nya para sahabat atas kekhilafahan khalifah yang 4 tadi, ya. Jadi para sahabat, ya, bersepakat atas kekhilafahan khalifah yang 4 tersebut. Nah, wala yat'an fi khilafati ahad minhum illa dhalun mubtadi', ya. Ya, di sini terjemahnya termasuk alasan yang terkuat adalah kesepakatan orang yang percaya. Ini kurang tepat sebenarnya Mas kalian. Jadi makna man yu'taddu bi ijma'ihim itu adalah saya ulangi, ya, termasuk alasan yang terkuat adalah ijma', ya, kesepakatan. Nah, di sini orang yang percaya, ya, ini bisa kita ganti dengan man yu'tad, ya. Man yu'tad itu orang yang teranggap, ya, orang yang teranggap dengan ijma'nya. Ya, maksudnya bukan orang sembarangan. Jadi mereka yang teranggap ijma'nya, mereka yang teranggap ijma'nya dengan khalifah yang 4 tersebut. Ya, artinya kesepakatan ini disepakati oleh para sahabat, ya, terhadap masing-masing kekhalifahan mulai dari Abu Bakar sampai Utsman sampai Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Ya, saya beri contoh misalnya dari Umar kepada Utsman. Ya, itu kan ada yang namanya ahli apa? Masih ingat pertemuan yang lalu? Ahli syura. Ahli apa? Ahli syura. Ya, kan mereka yang ditugaskan oleh Umar untuk milih siapa nantinya yang akan menggantikan beliau. Nah, pada akhirnya jatuh kepada siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, jadi ijma' mereka yang teranggap ijma'nya, ya, dari kekhilafahan 4 khalifah tersebut. Lanjutannya wala yud'an atau wala yad'an, ya, dan tidak ada yang menghujat kekhalifahan kecuali orang yang dhal, yang tersesat, mubtadi, yang dia ahli bid'ah. Ya, artinya tidak ada yang mengkritisi
tentang tentang khalifah yang 4 tersebut kecuali ahlul bid'ah yang dia tersesat. Insyaallah demikian ya Mas sekalian. Nah, sekarang di pertanyaan selanjutnya ya, dalil juga tapi di sini tentang kekhilafahan khulafa Rasyidah yang Abu Bakar, Umar, Utsman. Kenapa sampai Utsman? Karena di sini dalilnya menunjukkan sampai Utsman. Tapi yang Ali tadi sudah disebutkan. Ya, jadi 4 tadi sudah, sekarang 3 Abu Bakar sampai Utsman. Dalilnya disebutkan. Apa dalil mengenai 3 khalifah secara global? Al-adillah ala dzalika katsirah ya. Jadi dalil-dalil masalah ini banyak sekali ya. Minha ma taqaddam, di antara yang telah lalu yaitu dalil yang masalah ini di hadis sebelumnya tentang mimpi seorang sahabat itu sampai sahabat Ali. Kemudian termasuk juga hadis Abi Bakrah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari bersabda, "Man ra'a minkum ru'ya," siapa yang melihat di antara kalian mimpi. Faqala rajul, lalu sahabat ada yang bilang, "Ana ra'aitu ya Rasul, aku melihat ya ka'anna mizanan, seakan-akan ada mizan ya, ada timbangan. Nazala minas sama, lalu timbangan itu turun dari langit. Fawazantu anta wa Abu Bakar, ya, kemudian aku menimbang antara dirimu ya Rasul dengan sahabat Abu Bakar. Ya, ternyata engkau yang lebih dibandingkan Abu Bakar, ya, maksudnya engkau lebih utama, lebih afdal dari sahabat Abu Bakar. Kemudian ditimbanglah Umar dan juga Abu Bakar, maka ternyata rojaha Abu Bakar yang lebih, ya, maksudnya lebih utama atau lebih afdal. Kemudian ditimbanglah Umar dengan Utsman, ternyata yang lebih rajih, lebih kuat adalah sahabat Utsman, lebih utama adalah Utsman. Tsumma rufi'al mizan, lalu diangkatlah mizan, ya, timbangan tersebut diangkat. Wa qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uri al-laila rajulun shalih," ya, diperlihatkan kepadaku. Ya. Saya ulangi, ya. Uri al-laila rajulun shalih, ya, pada satu malam, ya, seorang laki-laki yang soleh bermimpi. Anna Abu Bakar nito, ya, bahwasanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu an nito, ya, terpaut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita Umar bi Abi Bakar, sahabat Umar terpaut dengan sahabat Abu Bakar. Terpaut itu apa, ya, ngikuti atau terikat gitu, ya. Jadi Abu Bakar terpaut dengan Nabi, berarti ini isyarat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar. Wanita Umar bi Abi Bakar, terpaut Umar dengan Abu Bakar, berarti setelah Abu Bakar Umar. Wanita Utsman bi Umar, dan terpaut Utsman dengan Umar, artinya setelah Umar Utsman. Ini juga isyarat yang menguatkan, ya, bahwasanya setelah beliau Abu Bakar, setelah Abu Bakar Umar, setelah Umar Utsman radhiyallahu anhum. Ya, rincian riwayatnya bisa dilihat di footnote Mas kalian, ya. Baik. Wakil al-haditsaini fi sunan, ya, kedua hadis tersebut ada di dalam sunan, ya, ada di dalam sunan, ya, di antaranya riwayat Abu Dawud, ya, rahimahullahu taala dalam kitab As-Sunnah, ya. Jadi bisa dilihat dalam Sunan Abi Dawud, ya, di antaranya pada bab As-Sunnah, ya, pada bab As-Sunnah juga riwayat Al-Hakim, ya, dan disepakati, ya, oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Sudah, ya, sampai di situ. Sekarang yang selanjutnya mad dalil ala khilafati Abu Bakar Umar. Ya, tadi 4 sudah, dalil 3 sudah, sekarang dalil 2. Siapa 2? Abu Bakar dan Umar. Secara khusus, secara spesifik. Ya, mad dalil ala khilafati Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma ijmalan. Apa dalil khilafah Abi Bakar dan Umar secara global? Ala dzalika adillah katsirah, ya. Jadi banyak sekali dalilnya, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama ana naim, ya, ketika aku tertidur, ra'aituni ala qalibin 'alaiha dalwun, ya. Kemudian aku melihat, ya, diriku berada di sebuah sumur, ya. 'Alaiha dalwun, yang ada timbanya. Fa naza'tu minha masyaallah, kemudian, ya, aku menariknya dengan sekehendak Allah. Menarik apa teman sekalian? Menarik timba tadi. Tsumma akhadhaha, kemudian timba itu diambil oleh Ibnu Abi Quhafah. Ibnu Abi Quhafah itu Abu Bakar.
karena Abu Bakar bin Abi Quhafah. Fanaza'a biha dhanuban aw dhanubain, lalu dia menariknya satu atau dua timba. Wa fi naz'ihi dha'f, ya, dan di dalam tarikannya ada kelemahan. Wallahu yaghfir lahu dha'fahu, kemudian Allah mengampuni kelemahannya. Tsumma istahalat gharba, ya, kemudian timba itu fa akhadha Ibnul Khattab, ya, kemudian timba itu disambut oleh Ibnul Khattab, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Falam ara abqariyan, aku belum pernah melihat ada seorang yang abqari, ya, abqari itu jenius, cerdas, ya, minan nas, dari kalangan manusia, yanzi'u naza'u Umar, yang menarik timba tadi seperti tarikannya Umar. Yanzi naza'a Umar, ya. Kalau di sini terjemahnya di antara manusia yang mampu menandingi Umar. Tapi kalau letter hadisnya, aku tidak pernah melihat orang yang lebih cerdas dari manusia yang menarik tarikan timba tadi seperti Umar. Ya, kan lafadznya yanzi naza'a Umar. Naza' itu tarikan Umar. Hatta daraban nasu bi'aton, hingga orang-orang membuat penambatan unta di sekitar sumur itu. Ini meskipun secara tidak gamblang sama sekalian, tapi isyarat, ya, isyarat bahwasanya Abu Bakar kemudian juga Umar. Di situ ada kelemahan pada Abu Bakar yang dimaksud wallahu a'lam bishawab, sebentarnya masa beliau dalam kekhilafahan, ya, menarik sekali atau dua kali tadi, di dalamnya ada kelemahan. Kemudian Umar radhiyallahu an juga diisyaratkan dalam hadis ini. Ya. Ini riwayatnya bisa kita lihat jemaah sekalian. Dijelaskan di sini tentang makna aton, ya. Jadi orang-orang menambatkan unta di sekitar sumur tersebut. Nah. Ya, riwayatnya as-sahih, yakni as-sahihain, ya. Jadi muttafaqun alaih, hadisnya Bukhari dan Muslim. Ya, Bukhari dan Muslim, ya. Bukhari pada kitab Bada al-Khalq, ya, tentang keutamaan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga riwayat Sahih Muslim, ya, Fadail as-Sahabah, bab keutamaan sahabat Umar radhiyallahu an. Ya. Demikian, ya, insyaallah. Nah, sekarang secara khusus Khalifah Abu Bakar. Secara khusus Khalifah Abu Bakar, ya. Pertanyaan yang selanjutnya, mad dalilu ala khilafati Abu Bakar wa taqaddumihi fiha? Apa dalil terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah dan lebih didahulukannya beliau tentang kekhalifahan tersebut? Al-adillah ala dzalika la tuhsa, ya. Dalil-dalilnya sangat banyak sekali, di antaranya apa yang telah lalu, juga apa yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Annamra'atan atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa amaraha an tarji. Kemudian disebutkan ada sebuah riwayat seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memerintahkan wanita tersebut untuk kembali. Ya, memerintahkan wanita tersebut untuk kembali. Faqalat, lalu wanita itu bilang, sahabiah tadi bilang, ara'aitu in ji'ta. Ya, saya ulangi, ara'aita in ji'tu. Ya, apa pendapatmu ya Rasul, in ji'tu, kalau aku datang, walam ajiduka, kemudian aku tidak mendapatimu, ka'annaha taqulul maut. Ya, maksudnya kalau engkau sudah tiada. Apa pesanmu ya Rasul, kalau aku datang kemudian engkau tidak ada? Maka beliau menjawab, illam tajidini, kalau engkau enggak mendapatiku, fa'ti Abu Bakar, maka datanglah kepada Abu Bakar. Ya, lagi-lagi di sini beliau menomorsatukan Abu Bakar. Ya, ini juga isyarat kekhilafahan beliau setelah Abu Bakar radhiyallahu an. Wa minha ma fi sahih Muslim, ya, juga dasar yang lain dalam sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradih. Ya, bersabda kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam masa sakitnya. Ya, ud'i li abaka wa akhaka, ya, panggillah kepadaku abaka, ayahmu, yaitu siapa? Abu Bakar, wa akhaka, dan saudaramu, saudara laki-lakimu. Ya, berarti di sini insyaallah yang dimaksud adalah Abdurrahman bin Abi Bakar. Ya, Abdurrahman bin Abu Bakar. Hatta aktuba kitaban, ya, sampai aku menuliskan sebuah kitab. Ya, maksudnya sebuah tulisan. Fa inni akhafu an yatamanna mutamannin, karena aku khawatir ada orang yang mengangan-angankan, wa yaqulu qail, lalu ada orang yang berkata,
Ya, lalu ada orang yang berkata, ana aula, aku yang lebih layak. Wa ya'ballahu wal mu'minun illa Abu Bakar. Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman enggan kecuali Abu Bakar. Allah dan orang-orang yang beriman, nah, ya'ba itu enggan kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini juga isyarat. Ya, isyarat ya akan kepemimpinan, kekhalifahan sahabat Abu Bakar setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Ya, bisa dilihat di footnote ya bagian sanad hadis ini. Wa hakadha qala sallallahu alaihi wasallam, ya juga dasar yang lain yang sangat masyhur ya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan melebihkan sahabat Abu Bakar di dalam pemilihan ngimami salat ketika beliau masa-masa sakitnya. Ya, berapa hari sakitnya beliau? Kurang lebih 13 hari sebelum wafat. Yaitu sahabat Abu Bakar ditunjuk ya itu insyaallah di hari Jumat ya, di hari Jumat sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, penunjukan terhadap Abu Bakar menunjukkan apa? Ridhonya Nabi sallam akan kekhilafahan Abu Bakar setelah beliau wafat. Kan sahabat banyak ya. Yang dipilih sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ditambah lagi wa ajma' ala bai'atihi, para sahabat berijma' bersepakat akan kekhilafan beliau, membaiat beliau baik dari kalangan muhajirin maupun kalangan ansor dan mereka yang datang setelahnya. Ya. Wa ajma' ala bai'atihi jami' ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal ansar faman ba'dahum. Ya, jadi bersepakat juga para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansor dan yang setelah mereka. Mungkin bisa ditambahi di terjemahnya ya, faman ba'dahum ya, muhajirin dan ansor dan yang setelah mereka akan ya baiat ya terhadap sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masya Allah ya. Demikian ya beberapa dalil yang beliau sebutkan yang sangat kuat sekali ya akan kekhilafahan masa Abu Bakar, Umar, Uthman sampai Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Bisa difahami sama sekalian ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Jam berapa ini? 5:30 ya. Baik. Saya cukupkan dulu ya sama sekalian. Masih berlanjut pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Di sini pertanyaan yang ke-215 ya. Ini dalil ya tentang lebih diutamakannya Umar dalam kekhilafahan setelah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Ya. Kemudian yang setelahnya dalil tentang diutamakannya Utsman setelah kekhilafahan Umar radhiyallahu an. Ya, kita cukupkan sampai pertanyaan yang ke-214 ya. 214. Masya Allah. Baik, sebelum saya tutup bisa difahami atau ada yang kurang jelas dari uraian tadi sama sekalian? Mafhum insyaallah. Ya, alhamdulillah. Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah penulis di sini menyampaikan salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah adanya kekhilafahan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai urutannya, yaitu sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Secara isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara kesepakatan disepakati oleh seluruh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, dan khalifah rasyidah itulah yang kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jejak mereka dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, agar kita meniti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khulafa ar-rasyidin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid, ya, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Artinya kita disuruh mengikuti sunnah petunjuk-petunjuk para khalifah yang 4 tersebut yang mereka mendapat petunjuk ya, dan ini disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian insyaallah apa yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh penulis dan juga dalam syarahnya bermanfaat, dan semoga kita dikuatkan di atas akidah yang sahihah, akidah ahlussunnah wal jamaah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.